Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita sude. Tuhat tamah nama masu hita. Tapuji ma tuhata. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 1 sampai dengan berikutnya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Mari
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian 371 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 40 ayat 5 dan 6. Dengan
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita menyanyi dari buku nyanyian 443 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 10. Mari kita membacanya secara responsoria. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 10. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deruh guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus.
Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat 4 dan 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 10 Desember 2023. Romawi 1, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent 2. Topik minggu, menyambut Raja yang adil dan jaya, menomu-nomu Raja Partigor Jala Siparmonang. 2. Jemaat yang pindah. Mulai hari Minggu ini 10 Desember 2023 telah pindah jemaat, yaitu keluarga,
Amang FSA Panjaitan SEAK RPP, Inang DP Boru Simangunsong SE, yang beralamat di Villa Mutiara, Klaster Desarena West Utama nomor 3, Wilayah 2 HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan. Pindah ke HKBP Denpasar, Resort Bali, Distrik 17 IBT. 3. Rapat Huria. Di hari Minggu 17 Desember 2023, gereja akan melaksanakan rapat Huria dengan topik yang pertama, Pesta Peresmian Resort di bulan Maret 2024. Yang kedua, pembangunan gedung Sekolah Minggu Manang Sopo. Dan oleh karena itu diharapkan kehadiran seluruh jemaat HKBP Tamarunang di rapat tersebut yang dilaksanakan setelah ibadah Minggu. 4. Baptisan Kudus. Di hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, gereja akan melaksanakan baptisan kudus. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh jemaat yang ingin anaknya ikut dalam baptisan kudus agar mendaftarkan ke Sintua wilayah masing-masing dan menyerahkan akte lahir atau surat keterangan tanda lahir dan diserahkan paling lambat di hari Minggu 17 Desember 2023. 5. Perjamuan Kudus. Di hari Senin tanggal 25 Desember 2023 di Natal pertama, gereja akan melaksanakan perjamuan kudus dan kepada jemaat yang mau dilayani perjamuan kudus di rumah dapat menghubungi Sintua wilayah atau pendeta. 6. Natal kedua. Di hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, gereja akan melaksanakan perayaan ibadah Natal yang kedua yang bertempat di gereja ini dan dimulai pukul 19.00 WITA. Marilah kita mengikuti ibadah dengan hati yang bersuka cita. 7. Pembagian bingkisan Natal atau sembako. Di hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, gereja melalui Dewan Diakonia, Seksi Kemasyarakatan akan melakukan pembagian bingkisan Natal atau sembako kepada warga masyarakat yang ada di sekitar gereja. Marilah kita mendoakan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. 8. Rapat Panitia Natal AMA, INA, dan Lansia. Setelah selesai ibadah Minggu hari ini, akan diadakan rapat Panitia Natal AMA, INA, Lansia HKBP Tamarunang. Diminta kepada seluruh jemaat, terkhususnya kategorial AMA, INA, dan Lansia, agar dapat menghadiri dan mengikuti rapat tersebut. 9. Persembahan ke depan. Di hari Minggu ini kita akan menyerahkan amplop untuk ulang tahun Distrik 17 IBT HKBP. Marilah kita menyerahkannya dengan penuh sukacita. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit 1. Augusta Christine Borus Yanipar, perawatan di rumah. Yang kedua, Amang MU Hutagalung, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Desember. Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun 1. Inang DRJ Boru Simanuk Kalit, tanggal 4 Desember wilayah 1. 2. Amang RRGL Tobing, tanggal 5 Desember wilayah luar kota. Yang ketiga, Amang JE Sumbayak SH, tanggal 7 Desember wilayah 2. 4. Amang RAR Sinaga SE, tanggal 8 Desember wilayah 2.
Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 4 sampai 10 Desember. Jemaat yang merayakan keluarga Amang Situa CH Sihombing SE Inang R Boru Panjaitan tanggal 7 Desember wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 13 jemaat yang datang dalam ibadah. Yang pertama, Minggu 3 Desember 2023 ibadah umum jumlah 175 orang. 2. Ibadah sekolah minggu tanggal 3 Desember 2023 jumlah 72 orang. Romawi 2, keuangan. Keuangan gereja kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat ini bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 590 ayat yang pertama sampai dengan berikutnya, sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Amen.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat hari Advent untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam kehidupan kita, yang menjadi berita sukacita bagi kita di minggu hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena ini adalah khotbah pertama saya di gereja HKBP Tamarunang. Karena ada peribahasa yang biasa kita dengar, tak kenal maka kalau kenal boha. Nah, jelas dulu. Kalau sudah kenal bagaimana? Kita akan buktikan bersama-sama. Amin. Ya. Asa unang annong mula sian mingguon pajupang tudongan isi tahe na marjamita di huriata imadah dakutada alay nageleng-gelengi halakna buhado geleng ido birong sutung di bain halaan nongau padita si geleng do si birong. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya pendeta Tommy Domingus Sianturi Buruni Rajai na ulu marukil dohotami jalamarlas neroha buru sitanggang. Tuhan telah mengaruniakan satu orang putri, masih satu. Berarti adong pakirimu nate. Iya, saya sima rohani Tuhan. Amin. Dan semangat temu. Amin. Berumur 1,5 tahun muldang salah itu tahe iya jalan 3,5 tahun. Kami adalah pendeta yang baru di gereja kita sebagai pimpinan jemaat HKBP Tamarunang. Sampailah salam perkenalan singkat siak kami tuhita saluhutna ruas HKBP Tamarunang namar minggu di Tikion lasongoni yang mengikuti ibadah pada saat ini melalui YouTube Horasma Dihita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di minggu Advent yang kedua, yaitu yang diambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Agar lebih aktif, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk kita bisa membacanya secara responsoria. Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat 9, Bapak Ibu saudara-saudari akan membaca ayat yang ke-10. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang rutin yang pasti kita akan ikuti ketika akan memasuki masa Natal, momen Natal, maka kita akan diantarkan
mengikuti yang namanya masa-masa Advent. Tapi saya yakin kebanyakan pada saat ini mengikuti masa-masa Advent tanpa mengetahui apa sebenarnya makna dari setiap Advent. Advent yang pertama adalah bagaimana menyuarakan tentang kedatangan dan masa akhir zaman, bahwasanya dia pasti akan datang. Advent yang kedua membicarakan tentang masa-masa pertobatan, dan di sini juga menekankan tentang keadilan yang akan diberikan oleh Allah. Masa Advent yang ketiga ini adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dan masa Advent yang keempat mempersiapkan diri menerima kelahiran juru selamat. Di minggu Advent kita pada saat ini, minggu Advent yang kedua menyuarakan tentang bagaimana sebenarnya pertobatan dan memberikan, melaksanakan, membuahkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau boleh kita lihat sekilas dari firman Tuhan pada saat ini, dari kitab Zakaria, bagaimana pada saat itu bangsa Israel telah keluar dari masa perbudakan selama 70 tahun. 70 tahun maliling na nasida tartaban. Keluar dari masa-masa pembuangan, mereka sampai ke tempat yang sudah diberikan. Tetapi ketika sampai di tempat itu, di luar dari pemahaman, di luar dari konsep, di luar dari yang diharapkan, mereka melihat sinagoge, rumah bait Allah, tempat mereka bisa berteduh, tempat mereka bisa bersembah, itu telah dihancurkan. Maka mereka akan jatuh ke dalam masa keputusasaan. Nga adong be pikiran nasida, dang adong ape pakirimun, dang adong ape haluaon. Mereka telah mengadopsi pemahaman tidak ada lagi yang namanya keselamatan. Oleh karena itu, Nabi Zakaria bangkit, menyuarakan bagaimana menekankan, bagaimana menguatkan, bagaimana menghibur. Di ayat yang ke-9, ini yang dia katakan. Yang pertama adalah bersorak-soraklah dengan nyaring. Buha, na paguguhudo soraku. So tungan nung mula kita ibadah siya nun. Tapi do jami tani amangi, dahil dah keboto. Saya disonggay do kami suri. Memang karakter saya menyampaikan firman adalah seperti ini. Kenapa? Di ayat 9 sudah jelas dikatakan, bersorak-soraklah. Dang di kondisi marhusib mahamu. Itu dah iya. Di ayat 9, ayat yang pertama menekankan bersorak-soraklah dengan nyaring. Bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan kepenatan, kesesakan, ketika ada momen untuk mengeluarkan, itu adalah hal yang sangat diinginkan. Oleh karena itu, ketika saya masih mengikuti masa studi di STT HKBP Pematang Siantar, ada momennya bagi saya untuk pergi ke, kalau ati buha adong siya kita parhuta muara, huta gijang, ati buha adong siya kita parsamusir, adong parsamusir, pusuk buhit, itu, dang na mamili hami, daw, sutung doko kamu bah, namarhu dapat ditay mamili do daw, tapi mengambil suatu tempat, suatu kondisi untuk bisa menyuarakan, mengeluarkan kepenatan, kesesakan yang ada. Jalai kundohono kudu amang inang molu campur-campur pe bahasa Batak dang Pulau Buhat Tabo todo. Manang na ikon pakai bahasa Makassar hami. Iya ki? Dang Pulau iya. Yang ingin saya katakan, ketahuilah tidak ada setiap manusia yang tidak menghadapi pergumulan.
Setiap orang akan menghadapi pergumulan, tetapi persoalannya bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan itu. Songon aka nadokon akan dapat de bisuk namandokon. Motivator mengatakan, sepahit-pahitnya hidupmu itu bukan menjadi penghambat untuk bisa bersuka cita. Yang ingin saya tekankan, ternyata setiap orang akan menghadapi pergumulan. Dan ini yang pertama sekali diajak oleh Nabi Zakaria. Huboto do acit ni ngolum. Huboto do namasa di tonga-tonga ngolum. Suarahom may marhiti edem. Anggukom may aluhom may tutuhan debata. Itu yang pertama sekali dia ajak. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Kalau kita bisa lihat lagi ayat yang berikutnya, sangat dikatakan, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang. Ini penekanan yang sangat luar biasa. Somalna kita do mendapatkan raja. Hal yang biasa adalah kita yang mendatangi seorang raja. Tetapi pada saat ini Nabi Zakaria menyuarakan, Tuhan melihat pergumulanmu, Tuhan melihat perjalanan proses kehidupanmu. Oleh karena itu dia ingin menyentuh hidupmu. Dia ingin datang bersama-sama denganmu. Ini yang dia katakan. Oleh karena itu, bohado pangaradion lahomanumu haroroni Tuhani. Itu yang ingin disampaikan pertama sekali. Bagaimana kesiapan hati kita untuk bisa menyambut. Dan momen ini juga saya katakan sangat luar biasa. Seandainya boleh bertepuk tangan, saya akan menyuarakan untuk bertepuk tangan. Tetapi karena ini ibadah, kita bertepuk tangan di dalam hati. Amin. Sangat luar biasa penyambutan HKBP Tamarunang kepada kami. Saya harus katakan itu. Dan saya yakin di dalam satu minggu ini, di dalam pergumulan saya bertanya kepada Tuhan dengan doa saya, benarkah HKBP Tamarunang ini adalah jemaatnya yang diberkati? Dengan iman saya mengatakan, iya. Amin. Dihilalah mudo di pasu-pasu Tuhan di batang ulumuna. Apakah kita merasakan bahwa hidup kita memang diberkati Tuhan? Atau ada kemungkinan idora? Atau kita masih meragukan bahwa hidup kita diberkati Tuhan? Soal-soal ini mamang patdita. Ay mula doko kamu di pasu-pasu Tuhan. Ay tong do marukilaw. Acit ni ngoluon. Apakah masih pemahaman begitu? Saya katakan, bersuka citalah ketika engkau masih menghadapi yang namanya pergumulan. Dengan pergumulan, las gabe tatadda maisi dohita sasitongna di jolo ni debata. Zaman ini banyak orang mengatakan zaman globalisasi. Tetapi saya dengan iman saya mengatakan zaman ini adalah zaman kehati-hatian. Pada saat ini banyak kita yang sudah dinina bobokkan dengan perkembangan zaman. Akhirnya kita lupa tentang diri kita, bahwa kita adalah orang yang lemah, bahwa kita adalah orang yang memiliki keterbatasan. Ujungnya gabe gijang rohata. Tetapi saya yakin jemaat AKBP Tamarunang ini adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Boy ujoku. Boy, isi mana kaning nahudul saat di gereja langsung martangia. Manang na isi masahat di gereja na kaning langsung mamerindungan na. Marhuway ruwate. Songon na roy. Tetapi ingin saya katakan, di momen Advent yang kedua ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa mengevaluasi perjalanan hidup kita. Takasma tadaomu isedo dirim diadopan di debata. Sangat jelaslah ketahui siapakah engkau sebenarnya di hadapan Tuhan. Emulu holana didiki arsakmu do amang, didiki bahat ni si taonommu do inang.
alu honom mutu Tuhan di bata, dangi napi dangido di bata. Tetapi Tuhan menginginkan bagaimana totalitas kehidupanmu yang bisa kamu persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Amin. Semangat doamu mar Natal. Tanggal 3 Natal Amaina. 22. Buya manukun Tuhamu aka Bapa nami. Ngadong hadiahmu na tua kainata. Alana momen Advent yang kedua ini masih ada waktu lagi. Advent yang ketiga sebelum Natali. Paradigma. Manang AHP. Ikon materi dua mang tidak. Nah dipangido marhidi turbukon yang diminta melalui firman ini yang pertama sekali adalah bagaimana kesiapan hatimu. Dihamu akaina nami. Tanggal 3 Natalina. Pas hari ibu tahei, somalna nama ruang tahun do, nama lon kado. Ngadi parede hamu akka kado, tua mata manang tu yana komuna. Sutu ngadong naman dokunan no. Uparadi tu dia mamang. Ngaso nang biya mata, dilabung itu hata. Tu yana komi, tu pohop bumi. Ngadi parede hamu. Nggak ada liturgi hamu, dang dobe, pangidot tong tawang paditan nong dah, kan sian paditan kan liturgi kan, iya ala ni asa dabop monong liturgi iya manginang unang pitor mulak, amin, amin, kebiasaan di tengah-tengah gereja beribadah begitu banyak luar biasa yang mengikuti, tetapi ketika mengikuti rapat songonima acitna, amin. Tetapi saya yakin HKBP Tamarunang ini begini banyaknya yang mengikuti ibadah, akan begini juga banyaknya mengikuti rapat. Amin. Asal muda ngadong na mandokon, mangan dua mang. Posro hamuna. Holan na di jalo hamu hatane di bata, ngabusur tahun. Amin. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-10 ini adalah mandat amanat yang ingin disuarakan. Di ayat yang ke-10 sangat jelas, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Ada hal simbol di bangsa Romawi bahwa lambang kuda melambangkan keperkasaan, bahwa lambang kuda melambangkan kekuatan. Tetapi ini menjadi balik pemahaman orang Israel. Ketika mereka menderita, menghadapi pergumulan, mereka mengharapkan bala tentara Allah yang akan turun membantu mereka berperang. Tetapi Nabi Zakaria menyuarakan, lihatlah rajamu akan datang, dia akan datang dengan naik keledai. Di sini pemahaman yang sangat penting. Harapan mereka yang datang adalah bagaimana raja datang dengan naik kuda yang begitu gagah perkasa, melambangkan kekuatan yang akan menghancurkan bangsa-bangsa lain. Tetapi raja yang datang dengan naik keledai. Keledai yang muda, yang akan berjalan begitu lambatnya, tetapi dia menikmati perjalanannya. Keledai yang muda, yang memiliki beban yang sangat berat, tetapi akan sampai ke tujuan. Keledai yang muda, yang mengantarkan raja dengan penuh kelemah lembutan. Keledai yang muda, yang mampu menjadi cerminan, ternyata penderitaan lawannya adalah kedamaian. Ini
yang paling utama disuarakan. Bagaimana Nabi Zakaria mengatakan, di dalam pergumulanmu, di dalam tantanganmu, Allah hadir, Raja datang ke dalam hidupmu, bukan untuk melawan engkau kepada bangsa lain, tetapi menguatkan engkau menghadapi yang namanya pergumulanmu, tantanganmu. Unang mago las niroha holan alaniaka sitaonon nadukduk. Unang mago las niroha holan alaniaka parukilon naburat. Haroroni rajai mangalion gugu tuho mangadopi namasai. Bagaimana kehadiran raja itu menguatkan setiap orang-orang Israel agar mampu menghadapi yang mereka hadapi. Ketika mereka mampu menghadapi itu dengan penuh sukacita, dengan rasa bersyukur, maka mereka akan dijadikan menjadi cermin kepada bangsa lain. Dipakai di Batama, ngoluna, gabe, sorminan, tuhumaliangna. Itu yang paling utama yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, dengan topik minggu pada saat ini, manomu-nomu Raja Partigor Jala si Parmonang menyambut Raja yang adil dan jaya. Bagaimana sebenarnya menguatkan kepada setiap orang yang sudah mengenal Allah Bapa, menerima berkat dari Allah Bapa, agar untuk tetap mampu bertahan hidup di dalam Tuhan. Ay moloholan alani natong gido ikun si jaloo namangina porsia mahamu permen karet pe tonggido di juluna alay ujungna pait jala di bolokon dang songoni na pinangido di bata. Bagaimana kita mampu bisa bertahan? Tatadda do tubuh. Tata do tebu, apakah kita mengenal tebu? Awalnya kokoh tidak? Kokoh, satu batang yang sangat kokoh. Tetapi dia mampu memberikan rasa yang sangat luar biasa. Walaupun dia harus ditekan, dia tetap memberikan rasa yang sangat luar biasa. Las dicampur pei pakai es batu, tetap do adong daine. Las pinadumu ipaki asom, tetap do adong daine. Begitulah kehidupan orang Kristen yang diinginkan oleh Allah Bapa sesuai dengan firman ini. Amin. Amin. Soal dia acik dongolu mina banyak pergumulanmu. Buha, apa tantanganmu yang paling besar? Amata, mula mata si tangya konon namay. Amin. Mulu songonaga di songga amata ho, langsung togihon. Beta jo beta. Ahay, beta ma. Asa martangia kita. Togihon martangiang. Jaladoko di tangyang mi. Ali Tuhan parguguri maau, neni songgahi amat taon maau. Posroham. Ikon burju amatan nong beta mah inang sorry pada mangalang bakso mahitana dua. Amin. Dan ini sebenarnya yang telah hilang rata-rata di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau boleh kita evaluasi, setabi dihamuaka bapa nami ade amang dak unang songon dia rohamuna da tayong do beso dia di kilau mandapoton ala inangon na jolo. Hola na dapat malam minggu songonima ringgas na. Sepeda motor dicuci. Sahat tu sepeda motor ni halak petong do dicuci. Asa boy pakai on itu tahe. Itu tah. Mulu ngasalpu hari Minggu. Lau palimahon hari Minggu depan nei songon nalilikian. Betul. Manumunumu hari Sabtui lau malam Minggu nalilingan. Alai mulu holan na Jupang malam Minggu. Di bereng jamna nga jam 10
ikon ditaruhon nama ala inangi mulak. Cepat kali berputar waktu ya dek ya. Manis nai. Sonari buha. Olo do sipata haruar hatata mandokon. Asing. Seholak ko huida di Portibion. Ya? Tetapi ingin saya katakan, ketahuilah di dalam pergumulanmu apapun itu, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, Tuhan akan hadir. Persoalan na buhado hita, mamelihon ngulut taon tu Tuhan di bata. Buhado hita, mamelihon rumah tangga itu tu Tuhan di bata. Ali Tuhan jongjongi ma rumah tangga kon. Manang di bagasan si taonon, manang di bagasan arsa di roha, manang di bagasan las di roha, iko kolo naga bedong aku ali Tuhan. Tarlu mobi mangaju-aju amat tahun. Amin. Iya. Molodung nga songoni. Yakinlah. Nothing not impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Pasti kita akan tetap bersuka cita. Tarlu mobi dihamuaka inanami. Mulusanga umburju amata alai dihamu inanami disod dosudia kamang adong do na so disod adong ate unang pula mabiramu oke mak tutuhani mata pasahat alu-aluta itu adong dope dison na dang dison amata yang ini saya katakan cuma satu sutung umdenggan parangi ni amata naso marminggu siak kamu naringgas marminggu somal di somal tahe oleh sahat mulak minggu romatai mama sayang ahai baijo kopiku setai bida inang da setai bida mangda naso diberi si malolong mudo baru au sahat ngaulaun memang di jabuon dangadong dame persoalan na isi do naso mambendame Somaldi. Oleh karena itu di minggu Advent yang kedua ini adalah momen bagaimana kita bisa mengevaluasi perjalanan rumah tangga, mengevaluasi perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi. Tapasaha ma, tu Tuhan di bata. Jala taparade rohata, tu minggu nengro, minggu Advent napatuluhon. Roha muda, sutung agawe adong nasorok. Adang pola bero minggu depan puasa disongga-songga ya mangiau. Roha muda bere ngahutad da isenon. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, melalui firman ini adalah bekal yang hidup sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah. Ternyata tidak ada kehidupan kita yang lepas dari pandangan Allah Bapa. Apapun kondisi kita pada saat ini, Tuhan akan beserta kita. Amin. Begitu juga kepada adik-adik amang remaja Naposo Bulung. Siapa yang tadi malam putus cinta? Siapa tadi malam putus cinta? Enggak ada. Amin. Berarti sudi ngadu halik muna. Hah? Ngadong, yang ini saya katakan, saya pernah mendengar keluh kesah seorang remaja ataupun Naposo Bulung. Amang, aku akan mengakhiri hidupku. Aku sudah putus harapan ditinggalkan si Beb. Si Beb do somal na buha. Ando, Beb. Kan ido somal na, hai Beb. Abe guarna si baby do. Musi na somal. My lovely, ido tahe. Tiki marhalit, my lovely. Nga sahot anong dibayan ni si Poltop. Polis itu ubah. Ido tahe. Yang ini saya katakan. Di dalam masa-masa pencarian jati dirimu. Jangan pernah hilang yang namanya harapan kepada Tuhan. Kalau ada halikmu mana di koko meninggalkanmu, memutuskanmu, katakan dengan penuh lemah lembut, aku bersuka cita, engkau meninggalkan aku. Kenapa?
Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih baik daripadamu. Amin. Unang sangat tong putus. Lah sempon mipe putus. Dia toyo makmu peho na maulan. Mama nggak tahu ya kenapa si bebek sudah meninggalkan aku. Siga masa depanmu, siga si kolam, holan ala niing. Ay ilu na pinangilu di bata, marite ngolum. Saya katakan tidak. Jadi, apa yang ingin disuarakan khususnya untuk kaula muda melalui firman ini? Yakinlah, apapun kondisimu, Tuhan melihat perjalanan kehidupanmu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Walaupun pacarmu meninggalkanmu, Tuhan tetap mengiring-iring perjalanan kehidupanmu. Amin. Alani, bersukacitalah. Di dalam masa Advent yang kedua ini adalah momen yang penting bagi kita. Kita bisa mengevaluasi perjalanan kehidupan kita dan semakin mengenal diri kita. Kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan kita harus menyerahkan totalitas kehidupan kita hanya kepada Allah Bapa. Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan di minggu kami pada hari ini. Melalui firman-Mu di masa-masa Advent yang kedua ini, Kau inginkan kami untuk semakin bisa mengenal diri kami, mengevaluasi perjalanan kehidupan kami, dan mengenal Engkau yang empunya kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, mengiring-iring langkah perjalanan kehidupan kami Bapak. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang bersama-sama beribadah pada saat ini di gereja ini, ataupun yang mengikuti ibadah melalui online, melalui media sosial. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam pergumulannya, di dalam kondisi apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau mengembangkan tangan-Mu, memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kondisi sakit. Mari Tuhan berkati mereka, berkati obat yang mereka makan. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita untuk merayakan hari ulang tahun mereka ataupun ulang tahun pernikahan mereka. Mari Tuhan semakin melimpahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, Engkau dapat mengabulkannya sebagai anugerah daripada Bapa. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk para pelayan yang melayani pada hari ini di gereja-Mu HKBP Tamarunang. Mulai dari tim multimedia, tim musik, para agenda yang menjaga warta, begitu juga untuk setiap pelayan-pelayan yang ada melakukan pelayanan pada hari ini di gereja ini. Mari Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 591 ayat 1 sampai berikutnya sambil kita menyerahkan amplop ke depan. Sa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Toto Matu Perhalado, organis, song leader, guru sekolah minggu, guru kor, tim musik style, pengurus sound, dan tim multimedia supaya masuk ke ruangan konsistori. Ada hal yang perlu disampaikan. Terima kasih.